يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad suatu ketika pernah ditanya oleh seorang sufi. Dia bertanya kepada huzur kedua bahwa jika kita sedang mengarungi satu lautan atau suatu samudra menggunakan perahu, dan kemudian kita sampai ke tempat yang kita tuju, yaitu sebuah pulau, maka apakah boleh kita turun dari perahu tersebut dan kemudian menuju ke pulau yang kita tuju tersebut? Nah, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an dalam hal ini tahu bagaimana arah dari pertanyaan seorang sufi tersebut, dan beliau menjawab, kalau seandainya lautan atau samudra tersebut memiliki tepian atau memiliki pulau yang kita tuju, maka tentu tidak apa-apa, kita bisa turun dari perahu tersebut. Tetapi kata beliau, kalau seandainya ternyata samudra atau lautan tersebut itu ternyata tidak memiliki tepi, maka kalau kita turun dari perahu tersebut sama saja kita membinasakan diri sendiri. Pertanyaan seorang sufi ini sebenarnya ingin bertanya kepada huzur bahwa kalau seandainya Allah Ta'ala itu telah kita raih, maka tentu perahu berupa ibadah, berupa sholat, berupa zakat, haji, dan lain-lain boleh kita tinggalkan karena kita telah meraih Allah Ta'ala. Nah, tetapi huzur kedua menjelaskan kalau Allah Ta'ala itu ada batasnya. Tetapi faktanya Allah ternyata tidak terbatas. Karunia Allah Ta'ala itu tidak terhingga. Sehingga dengan meninggalkan perahu atau sarana ibadah, sholat, puasa, dan lain-lain tadi, maka hal itu sama saja dengan membinasakan diri sendiri. Nah, cerita ini, para pemirsa sekalian, merupakan cerita yang terkait dengan Allah Ta'ala yang memiliki rahmat tidak terbatas. Nah, dalam konteks ini saya ingin mengaitkan tentang puasa Ramadan. Sadar atau tidak sadar, siklus yang kita lakukan selama melakukan puasa Ramadan ini adalah pertama, kita melakukan dengan semangat yang luar biasa. Kita menahan lapar dan haus, kemudian kita kekang hawa nafsu, kita tingkatkan ibadah, kita tadarus, kita melakukan itikaf, amal soleh kita juga meningkat. Nah, kemudian tahap selanjutnya, kita merayakan berupa kemenangan dengan melakukan perayaan sholat Id, yaitu Idul Fitri, sehingga kita sebagai simbol kita telah memenangkan satu perjuangan selama sebulan penuh. Dan kemudian setelah Ramadan lewat, kemudian Idul Fitri juga lewat, kita kembali kepada setelan awal. Nah, jika kita kembalikan kepada cerita yang di kisah huzur kedua dengan seorang sufi ini, seakan kita itu membatasi bahwa kita semangat di dalam beribadah, semangat di dalam beramal soleh hanya di dalam bulan puasa saja. Seakan pahala yang besar itu hanya ada di dalam bulan puasa. Di bulan-bulan lain itu kita tidak dapati. Padahal seperti tadi dijawab oleh huzur bahwa yang namanya Allah Ta'ala itu karunia-Nya tidak terbatas. Begitupun amal soleh, suatu pahala yang besar yang melimpah itu tidak terbatas hanya di bulan puasa Ramadan saja. Tetapi pahala yang lain juga menanti di bulan-bulan yang lain. Dan kita tahu bahwa bulan puasa ini adalah bulan Syahrut Tarbiyah, yaitu bulan pelatihan, yang mana bulan ini merupakan sebagai kawah candra di muka yang kita persiapkan untuk mengarungi bulan-bulan yang selanjutnya. Di dalam khutbah Mahmud, Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani pernah bersabda bahwa dalam 12 bulan umat Islam pada umumnya menganggap puasa atau Ramadan itu hanya kita lakukan di bulan itu saja. Tetapi menurut kami, selama setahun penuh harusnya itu adalah puasa Ramadan. Dan hidup kita
difokuskan atau dihabiskan untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullah ta'ala binasrihil aziz di khutbah Jumat beliau tanggal 7 Mei 2021 juga menjelaskan bahwa sebaiknya segala amal soleh dan perintah yang ada di dalam bulan Ramadan itu kita harus lakukan secara maksimal, bukan hanya di bulan Ramadan tetapi juga kita lanjutkan selama bulan-bulan lain setelah Ramadan. Jika kita tidak melakukan segala amal soleh, jika kita tidak melakukan perubahan suci, maka tidak akan ada manfaatnya dengan hanya sekedar kita melewati puasa Ramadan. Lantas bagaimana trik supaya kita dapat melaksanakan puasa yang konsisten, bukan hanya di bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan yang lain, atau bagaimana kita menjadikan Ramadan setiap tahun itu adalah puasa Ramadan? Pertama adalah konsistensi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa inqal." Amalan yang dicintai di sisi Allah Ta'ala itu adalah kedawamannya, atau yang dilakukan secara konsisten terus-menerus walaupun hal itu dilakukan dengan sedikit demi sedikit. Nah, artinya semangat kita boleh tinggi, nah tetapi kita harus menata semangat untuk di bulan-bulan selanjutnya, jangan sampai begitu turun sehingga anjlok, yang tadinya kita begitu naik sehingga turun drastis. Nah, yang kedua, Huzur kelima di dalam salah satu khutbah beliau juga menjelaskan salah satu yang menjadi penghambat bagi perkembangan ibadah dan amal soleh kita itu adalah karena konsep atau mindset yang ada di dalam pikiran kita bahwa ada dosa besar, ada dosa kecil, ada pahala besar, ada pahala yang kecil. Nah, ini sebenarnya konsep yang dibuat-buat sendiri oleh manusia. Karena kalau kita menganggap ada dosa besar, ya, maka kita akan dengan sekuat tenaga untuk menghindarinya. Tetapi giliran ya dosa yang kecil kita menjadi abai, lalai, dan bahkan berani kita untuk melakukan dosa kecil tersebut. Nah, sebaliknya, kalau kita menganggap bahwa ada sebuah pahala yang demikian luar biasanya, orang berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengejar pahala yang besar ini. Tetapi ketika kita menganggap bahwa ternyata ada amalan-amalan kecil, sehingga mindset kita tertanam bahwa kita sudah melakukan amal besar, sehingga amalan kecil tidak usah kita terlalu perhatikan. Nah, begitu juga di dalam puasa, yang menjadi penghambat kita adalah mindset bahwa seakan-akan pahala yang besar itu hanya ada di dalam bulan Ramadan. Kemudian di bulan-bulan yang lain Allah Ta'ala tidak memberikan suatu pahala yang besar. Memang benar bahwa bulan puasa adalah bulan di mana Allah Ta'ala memberikan pahala yang demikian luar biasa besar kepada kita. Tetapi ya kita juga harus menerapkan hal tersebut untuk di bulan-bulan yang lain. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, bagaimana kita supaya bukan hanya meningkat di dalam bulan puasa saat ini, tetapi juga kita akan meningkatkan juga ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan di bulan-bulan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.